Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman ya. Ini perabotan untuk membuat golok atau pisau dan lainnya. Kita pertama ini spons keras buat gerinda atau menipisin dan ngebentuk bilah pakai spons keras. Nah, ini kalau sudah pakai ini ya, sudah ditipisin pakai amplas kasar, saya lanjut ke amplas 120, grit 120, tapi sponsnya masih kasar ya, masih sama. Dan setelah itu saya lanjut ke amplas hitam khusus besi, dan sponsnya pakai spons lembek ya. Nah, setelah itu saya lanjut ke ini. Nah, ini kalau di sini disebutnya T-wool ya, dan kalau yang lain ini non woven wheel, amplas buat finish satin. Dan kegunaan ini untuk menghilangkan karat merah ya, dan juga bisa buat mengasah. Setelah itu saya lanjut pakai kain rangsol. Nah, di sini saya akan ngasih tahu ya kegunaan amplas non woven ini. Nah, ini ada pisau ya. Nah, ini ada pisau di dapur ya, pakaian saya. Dan ini udah berkarat dan udah agak nggak tajam ya. Kita lanjut tes ini aja ya. Nah, ini ya sudah berkarat dan nggak tajam. Kita benerin pakai ini ya. Oke ya, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini ya tampilannya.
Dan kalau karatnya udah dalam dan udah lama, tidak bisa full membersihkan ya. Nah, masih ada berkas-berkasnya tuh. Nah, seperti ini. Nah, harus memakai amplas lagi ya. Dan ini juga bisa buat mengasah. Nah, bisa kalau mata bilahnya tumpul bisa dibenerin sama yang ini ya. Nah, ini saya asah dan harus dibuang mata brulnya ya, harus dibuang sama kain rangsol. Oke, kita ganti dulu ya. Kita ganti sama kain rangsol untuk membuang mata brulnya. Dan kegunaan non-woven itu untuk mengasah dan untuk membuang gompal sedikit ya. Kalau terlalu besar gompalnya nggak bisa pakai tiwul juga. Tapi tetap ya non-woven itu tidak bisa sempurna mengasah ya. Nah, nanti ngebuat sempurnanya pakai ini biar tajam gitu. Oke ya, kita buang dulu mata bilah ininya, brolnya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Tuh ya, sudah agak tajam, kita tes ya. Lalu pakai kertas aja. Cari kertasnya dulu sebentar. Nah, ini adalah. Oke, kita tes di sini ya. Kebetulan ada banyak sampah. Nah, ini pakai pahpir. Kita tes ya. Lumayan ya, tajam tuh. Tuh. Lumayan ya. Dan ini anggap saja tulang leher sapi ya. Kita gesekkan ya. Nah, kita iniin ya. Nah, rusak kan, dan ini enggak tajam ya tuh, sudah enggak tajam. Benerinnya pakai itu saja, pakai ini lagi ya, kita benerin lagi. Oke, kita buka dulu kain rangsolnya. Ganti lagi sama ini ya. Banyak yang tidak tahu kegunaan ini ya tuh. Ini awalnya sih gede ya. 10 in kalau 28 in kalau nggak salah, kurang lebih 20 sentian lah. Tuh ini sampai habis kayak gini tuh, sampai kecil. Tuh. Sampai kecil. Nah, seperti ini. Yuk kita lanjut pengasahan yang barusan tuh. Ya rusak ya, tuh. Tuh udah rusak dan nggak tajam. Benerinnya pakai ini aja. Oke, sip.
harus dibulak-balik ya. Ya gimana lah, terserah gitu mau ngegunainnya kayak gimana. Dan ini saya cara menggunainnya kayak gini ya, di bawah, dan pisaunya dibulak-balik kayak gini, kiri kanan terus. Nah muncul lagi tuh mata bilahnya, mata brulnya tuh. Oke ya, cukup segitu aja dulu. Nah, ini hanya buat contoh saja ya. Kita buang sama kain rangsolnya buat membuang mata brulnya. Kebetulan saya nggak kerja dan baru beres benerin joran buat mancing besok. Nah ini ya, kita buang lagi mata bilah brulnya pakai kain rangsol. Ini cuma buat contoh ya. Nah dibulak-balik aja bos tuh, biar enggak nyangkut dan kelempar sama kainnya. Cukup segitu, dan kita tes sama kertas lagi ya. Oke, naikkan dulu kameranya. Siap ya, lihat ya, biar ada lega. Nah tuh tajam lagi kan, tuh 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 tuh. Dan ingat ya, ini buat membuang karat, tapi tidak bisa membuang karat yang lebih dalam. Nah ini kan udah lama saya tidak bersihkan karena bekas bawang, bekas apa gitu yang banyak getahnya, jadi nempel, nggak dibersihin gitu. Nah kegunaan ini seperti itu ya, buat finish satin bisa, dan buat kayu juga bisa ya, tapi pori-porinya jadi berlubang, pori-pori kayunya. Ya udah segitu aja lah, nanti juga bisa kalian dicoba dan paham ya. Buat kayu juga bisa, buat membuang mata gompal yang kecil bisa, buat yang ya begitu aja ya. Sekian videonya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.